Set. Oke, baik ya, karena Hanafi datang seperti ini nih, ya kan? Namanya Hanafi, situsnya Hanafi Official. Berarti dia ini kan udah konten kreator. Udah disuruh naik malah membisukan diri. Oke lah. Halo? Ya, kita kasih turun. Oke, kita iklan sejenak dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman terutama sahabat-sahabat Kristenku dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Karena kita kalau berapologet dari negeri Konoha itu kita akan dipersekusi. Mustahil Anda itu punya kebebasan untuk membahas agama Islam di Konoha. Yang punya kebebasan untuk membahas agama lain di negeri Konoha tercinta itu hanyalah orang Islam. Iya. Kalau Anda Islam, Anda mau bikin acara bahas agama Kristen, bebas. Bebas. Argumen-argumen Muslim tentang kekristenan itu pasti Anda nanti akan dituduh sebagai penista agama. Nah, itulah alasan saya teman-teman untuk mendirikan rumah apologet ya, atau tempat atau semacam ya menara syiar kita, stasiun Edis TV di sini teman-teman. Nah, kita ingin mendirikan tempat atau rumah apologet itu ya, separuhnya itu dari saya, separuhnya saya galang dari teman-teman. Jadi jikalau teman-teman tergerak hatinya untuk mensupport acara pembuatan rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir nih ke profil saya, ketik profil saya, teman-teman nanti bisa melihat di situ ada link untuk berkolekte. Jadi teman-teman silakan ya. Ingat teman-teman, awas ya, akun palsu banyak sekali beredaran di luar sana. Nah, ketika teman-teman ingin berkolekte, kalau tidak muncul nama Edis, saya pastikan itu palsu ya teman-teman ya. Karena Edis itu nama asli saya teman-teman. Silakan teman-teman kalau ingin mensupportnya. Makasih Kapten, makasih. Nah, kepada teman-teman yang juga masih bingung, tidak tahu cara mengecek di profil, teman-teman bisa langsung melihat di sini. Nah, ini teman-teman ya, kita ada kolekte nih, kolekte untuk pendirian rumah apologet nih teman-teman. Ini teman-teman. Dan ini nomornya. Nanti akan muncul langsung nama saya di pemilik nomor ini teman-teman. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet itu ya teman-teman ya. Kita harapkan di akhir tahun ini itu sudah berdiri teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, cekrek begitu supaya tidak kehilangan kontaknya. Atau teman-teman juga bisa mengecek ini, itu ada di link di beranda saya ya. Ada saya tautkan di beranda saya itu. Ya, silakan teman-teman bisa mengecek langsung di sana. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silakan ya kepada teman-teman muslim kalau ingin berdiskusi silakan naik, tapi tolonglah ya jangan modal nekat doang ya. Udah nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, Anda naik aja ke sini, jangan ya. Jangan seperti itu yuk. Jangan buat agama Islam makin babak belur yuk. Oke, kita kasih naik ada Ma'ruf. Oke, saudara Ma'ruf. Saya punya teman SMP namanya Ma'ruf juga. Oke, silakan yuk. Oh, anugerah produk malahan. Ya, anugerah produk. Selamat malam. Apakah Anda muslim? Buka kacamatamu, wey. Nah. Tidak mampu berdiskusi. Kamu saja tidak mampu membuka kameramu. Nekat yang nyata. Apakah kamu mampu membuka kameramu? Balik ke Indonesia. Ya, silakan. Kabur sendiri dia. Oke, kita kasih naik ada Ma'ruf. Ya, Ma'ruf Kagawan. Ya, Ma'ruf Kagawan. Wah, Ma'ruf Kagawan. Apa kabar?
Ma'ruf kagawan kumaha damang? Saya Baik, cuman baik. memori saja ini Syekh Edis ini kayaknya udah jadi wong sugih ini. Kelihatannya lebih segar, lebih putih, lebih gemukan sekarang kelihatannya. Itu hanya perasaan ente saja, begitu. Udah lama nggak ketemu ini, aduh dengan Bang Edis. Iya. Ini bagaimana ini? Ya. Bagaimana statement saya ketika ada seorang muslim yang mengerti agama Islam naik kemari, pasti dia akan mengiyakan perkataan saya, betul? Ya memang betul sih, memang betul. Karena menurut saya nggak ada yang salah sih. Kalau menurut saya gitu, nggak ada yang salah. Cuman apa? Sekarang temanya apa ini? Saya baru ini apa? Baru buka HP ini. Tas Syekh. Ya, apa saja sih sebenarnya yang merupakan hal-hal vital yang sering dibahas oleh Islam dan Kristen begitu. Sebenarnya kan kalau kita main ke komal-komal muslim, saudara-saudara Anda, ini kan juga Anda masih muslim nih, tapi muslimnya sudah golongan lain ya. Bahasan mereka kan selalu begitu ya kan? Tuhan, Ya, betul. Tuhan. Padahal Muhammad juga adalah Tuhannya orang Islam kan begitu. Tapi gini Bang Edis ya, bisa nggak terjadi di Indonesia itu toleransi yang 100% toleransi, bisa nggak menurut Bang Edis? Menurut saya tidak bisa. Karena apa? Karena apa? Karena sebagian besar umat muslim itu botol. Iya. Sebagian besar umat muslim itu bodoh dan tolol. Kenapa saya katakan bodoh dan tolol? Karena setiap hari kita melihat hal-hal lucu, hal-hal aneh yang dilakukan oleh mereka. Iya. Iya kan? Iya. Dari mulai sholat di jalan. Ya kan? Kemarin ada kebon, sholat di kebon orang. Padahal Sholat di Indomaret. Makanya saya bilang kebanyakan umat muslim, mohon maaf ya memang bodoh dan tolol. ya saya memang akui itu. Saya tidak mengelak, memang banyak yang belum ngerti itu. Soalnya kan kadang-kadang kan kalau dulu itu kalau sholat di lapangan wajar, dulu belum ada bangunan. Belum ada bangunan kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah ada bangunan. Menurut saya kan kemarin juga saya lihat Idul Adha ada yang di jalan, semua badan jalan habis semuanya. Ada yang mau lewat nggak bisa. Ya itu secara pribadi saya kecewa juga. Kalau kita mau di jalan, kalau sebelah. Jangan sampai yang lewat terganggu gitu. Kita kan ibadah kepada Allah ceritanya, tapi kok efek sampingnya mengganggu orang, menzolimi itu. Menurut saya tidak bagus lah itu. Bertentangan lah dengan yang saya imani dan saya yakin itu. Tapi jangan salah, kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Tidak, saya menolak itu. Tapi kan hadisnya begitu. Di dalam hadis bunyinya begini, Kang. Di dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka dia masuk surga. Sahabat bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, iya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah, Tapi gini Bang Edis ya, kita mengucapkan itu hanya sekedar ucapan atau ada praktek. Nah, justru itu ada praktek. Justru Muhammad tidak mengajarkan prakteknya. Muhammad dia concern atau titik beratnya itu hanya pada ucapan saja. Makanya sekarang setiap umat muslim ditanya, apa kunci surga? Kunci surga tadi itu cuap-cuap. Iya, betul. Tapi tanya umat muslim dari ujung langit ke ujung langit, apa kunci surga? Kunci surga adalah cuap-cuap. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Masuk surga. sebetulnya banyak yang saya pahami di situ.
Di situ bukan hanya segera ucapan itu. Tapi ada prakteknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan hanya segera ucapan, Bang Edis, yang saya ketahui, tapi ada prakteknya yang lumayan juga berat. Nah, masalahnya begini, itu sama seperti begini loh, ya, sama seperti satu statement. Jikalau ada seorang pria mempunyai statement kepada seorang wanita, statementnya misalnya aku cinta kamu, maka di balik statement itu harus ada yang namanya implikasi. Iya, betul? Nah, kalau seorang pria mencintai wanita, maka itu tidak hanya ucapan saja. Seperti kata lagu, ya kan? Betul. Engkau boleh bilang cinta, tapi hanya di bibir saja. Ya kan? Ya. Seperti kata lagu, cuman di bibir saja. Nah, setelah saya pelajari hadis, ternyata syahadat itu juga di bibir saja. Tapi ada, kalau menurut yang saya pelajari, itu beragama itu bukan hanya di bibir, Bang Edis. Bukan. Tapi ajaran Islam hanya di bibir saja, Kang. Itu masalahnya. Ya itu mungkin dia belajarnya tidak lanjut. Contoh yang gini aja lah, yang kecil-kecil. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu ada prakteknya, Bang Edis. Bukan hanya kita pengucapan. Nah, tapi tapi assalamualaikum sekarang yang dipahami oleh orang Islam artinya permisi. Iya, betul. Iya, betul. Ketika mereka ngetok-ngetok rumah, nagih hutang tuh kan? Iya, betul. Assalamualaikum. Nah, padahal arti assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kalian, betul? Ya, betul. Tapi umat muslim memahami assalamualaikum itu adalah permisi, buka pintu. Betul. Yang saya tahu itu kan assalamualaikum itu prakteknya berat juga, Bang Edis, menurut saya. Tapi ginilah, saya mengucapkan salam ke Bang Edis, ya ceritanya assalamualaikum, artinya keselamatan untuk Bang Edis. Tapi sebagai muslim nggak boleh ngucapin begitu kepada non muslim. Ya itu gini, Bang Edis, ya. Bukan. Gini ya, itu kan dalam hadis ya. Contoh gini. Tapi kalau kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim ya. Tapi kenapa kita disuruh menolong juga, disuruh berbuat baik ke semua makhluk? Dan itu kan udah bertentangan, Bang Edis. Ngerti ya? Contoh gini, saya diberi tugas irhamu man fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi. Satu dulu, manusia dulu lah, sesama manusia gitu ya. Kan saya harus menyayangi Bang Edis. Kalau Bang Edis celaka di depan saya jatuh, kan saya harus bangunkan. Itu kan menyelamatkan. Tetapi masalahnya begini, Kang. Itu bukan ajaran agama Islam. Inilah inti ajaran agama Islam nih. Inti ajaran agama Islam tuh ini. Dengarkan ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Itulah ajaran agama Islam. La ilaha illallah. Man qala, coba kita terjemahkan ya, kita terjemahkan. Man itu kan artinya siapa. Ya kan? Siapa? Qala itu berucap. Mengucapkan. Tiada Tuhan. Man qala. Siapa yang mengucapkan tadi itu la ilaha itu tuh? Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Masuk surga. Ya. Ada sahabat bilang, walaupun dia berzina, mencuri, iya tetap masuk surga. Makanya saya bilang, inti daripada agama Islam itu hanya cuap-cuap. Ngeri Bang, ngeri. Makanya Bang, koruptor merajalela. Yang penting kan saya mengucapkan syahadat. Mau mencuri kayak, mau berzina kayak, masuk surga. Yang penting terucap dari mulutnya syahadat. Makanya umat muslim kalau ditanya, apa kunci surga ya kaum muslimin? Adalah cuap-cuap syahadat. Nah,
Makanya bang, kalau kita nonton film ya, entah itu film apa kayak kemerdekaan, film apa, ketika seseorang itu mau mati begitu kan, masuk surga itu, masuk surga. Tapi Bang Edis ya, setelah menurut keyakinan saya yang saya pelajari, bukan. Tapi itulah ajaran agama Islam kan. Ya saya juga memprotes karena kan di dalam la ilaha illallah itu apa namanya, ada visi dan misi, praktek juga. Apa bedanya seperti ini? Betul. Nah, makanya saya bilang begini. Sebenarnya kalau orang paham tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Artinya dia harus menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya, benar? Betul. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul nggak? Betul. Artinya hidup dia harus menuruti apa maunya Allah. Betul. Karena bagi dia tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada penguasa, tidak boleh ada yang mengendalikan diri dia selain daripada Allah. Ya, tapi sayang, bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna syahadat. Karena apa? Karena di detik yang sama orang mentuhankan Allah, di detik yang sama seseorang itu berzina dan mencuri. Padahal itu sama seperti ini. Kalau ada orang Kristen gini, kamu menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Iya. Baik. Ketika dia mengeluarkan statement bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, artinya apa? Seseorang itu hidupnya harus melakukan apa yang Yesus perintahkan, karena Yesus sudah jadi Tuhannya nih. Kemarin dia berzina, mencuri, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tuhannya dia setan, Tuhannya dia hawa nafsunya. Dia menuruti setan, menuruti iblis. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati dia, yang jadi Tuhannya, penguasanya, pengendalinya, itu adalah setan. Lalu dia ganti Tuhannya menjadi Yesus. Ya kan? Dia dibaptis, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, penguasa hidup dia, yang berdaulat, yang bertahta di hati dia. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Yesus Tuhannya, di detik yang sama dia melawan apa kata Yesus? Contoh, Yesus bilang, jangan mencuri. Tetapi seseorang itu mencuri. Terus dia bilang Yesus Tuhannya, bohong besar. Nah, tapi di dalam agama Islam, syahadat itu ya, mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, di detik yang sama dia mencuri dan berzina. Saya tidak mengimani itu, karena kan kalau orang udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tak mungkin dia berani menyakiti orang lain, berani mencuri atau apalagi berzina. Nauzubillahi min, tak mungkin. Yang salah apa ininya ya? Oke. Ada yang salah ini, ada yang salah mungkin. Baik. Ya. Jikalau mulut seseorang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabbnya, maka seseorang itu wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Ya jelas, iya betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Muhammad, betul? Betul. Apa yang diperintahkan Muhammad? Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, jika kamu menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Rabbmu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang, mohon maaf, orang yang jahat. Karena apa? Karena kamu akan membenci Wahyudi, kamu akan membenci Nasrani. Bahkan kalau kamu punya makananmu itu tidak boleh kamu kasihkan kepada orang lain selain Muslim. Tapi jikalau kamu menjadikan Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai Rabbmu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang baik. Mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Betul. Ya kan? Karena Betul. pada hukum itulah segala hukum dan kitab para nabi itu bergantung. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalau Yesus yang jadi Rob di hatinya, Roh Kudus jadi Rob di hatinya, Bapa di sorga jadi Rob di hatinya. Tapi kalau Muhammad dan Allah yang jadi Rob di hatinya, yang mengendalikan hidupnya, bertolak belakang. Gini Bang Edis ya, mungkin Bang Edis kalau berbicara mungkin nggak percaya. Kalau masalah hadis, sebetulnya hadis itu jutaan ya. Kalau masalah hadis jutaan itu, pertanyaannya, apakah itu valid hadis perkataan baginda? Kalau untuk saya belum percaya. Karena menurut yang saya ketahui banyak bahkan ribuan hadis yang palsu. Saya bukan mengelak bukan mengelak. Logik enggak? Seorang sahabat yang baru masuk Islam, tapi saya akan sebutkan yang namanya ya. Dia itu baru memeluk Islam, tapi dia udah ribuan bikin hadis. Saya Logik sebutkan enggak? saja namanya. Namanya adalah Abu Hurairah. Ini banyak muslim-muslim awam tidak tahu ini ya. Ini sebenarnya kajian-kajian atau banyak umat muslim itu sudah mengkritik ajaran agama Islam, tapi memang tidak berani bersuara, takut nanti masuk sel. Iya. Gini, menurut riwayat-riwayat, pertemanan Abu Hurairah dengan Muhammad itu antara 1,5 tahun sampai 3 tahun lamanya. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah jumlahnya sampai 80%. Iya, sementara sahabat-sahabat Muhammad yang bertahun-tahun, belasan tahun bertemu dengan Muhammad, hadisnya cuma 5 ekor. Iya. Loh, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa hadis-hadis yang dari sahabat yang lainnya jumlahnya cuma dikit? Sementara Abu Hurairah baru bertemu dengan Muhammad, baru berteman dengan Muhammad, tidak lebih daripada antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Iya betul. Ini sudah banyak orang muslim mengkritik ini. Siapa ini Abu Hurairah ini? Karena kan Bang Des jujur ya, penelitian ceritanya, hadis-hadis ini kok banyak menyudutkan baginda Nabi. Saya nggak ngerti nih. Betul. Dibilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Iya, yang tahu kan siapa yang tahu? Ya orang Kristen tahu, ya itu dari siapa? Ya dari orang Islam kan. Terus Muhammad dibilangin nyuruh orang minum kencing hewan. Itu kan menurut saya bertentangan karena kan prinsip saya, pedoman saya Quran ya. Andaikan hadis saya ambil yang tidak bertentangan dengan Quran, ketika ada hadis yang bertentangan dengan Quran, ya saya tidak mau ngambil, saya tidak mau mengimani. Tapi saya punya satu statement yang cetar membahana, Kang. Ya. Statement saya itu begini. Jika Anda percaya hadis, maka Anda harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Iya. Karena di dalam hadis dibilang, tidak pernah keluar dari mulutku ini selain daripada kebenaran. Muhammad bilang begitu dalam hadis. Tapi itu masalahnya masalah apa? Itu mungkin masalah keagamaan, Bang Idis ya? Masalah agama. Bukan, dia tidak gini. Jadi kan ada sahabat yang hendak menuliskan apapun yang diucapkan oleh Muhammad. Iya. Lalu sahabat itu ditegur. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr. Ya. Nah, kemudian dia diledek atau diejek oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, kamu tulis semua yang dibilang sama Muhammad. Dia itu kan hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata itu dalam keadaan senang, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah. Lalu dia terpengaruh. Oh iya ya.
Dia kan hanya manusia biasa saja, kecuali ya dia bicara wahyu. Mungkin itu benar, tapi kan dia kadang-kadang bicara ininya dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Tiba-tiba dia ngadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya, orang-orang Quraisy ini mencegahku untuk menulis apapun yang engkau katakan. Karena kamu ini hanya manusia biasa, kadang-kadang kamu ngomong tuh bisa salah. Tapi apa kata Muhammad? Dia bersumpah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Kalau kita lihat backgroundnya, kalau kita melihat jalan ceritanya, Muhammad sedang mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran. Karena dituduh bahwa dia itu kadang-kadang berkata dalam keadaan senang, kadang-kadang berkata dalam keadaan marah. Nah, itu didukung juga oleh ayat Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu, adalah kebenaran, adalah bukan berdasarkan hawa nafsu. Sekalipun orang-orang menuduh Muhammad itu hanya manusia biasa, dia kadang-kadang marah, kadang-kadang senang ngomongnya. Jadi jangan kamu ambil hati. Nah, dalam hadis diriwayatkan Muhammad pernah berjumpa dengan para petani kurma di Madinah. Dia bilang, dia lihat orang-orang petani kurma itu, mereka sedang menyerbuk benang sari dan putik, ditempel manual. Ya, benang sari dan putik itu supaya buahnya lebat. Dilihat sama Muhammad. Apa dia katakan? Apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka dia akan tetap berbuah. Dia akan tetap baik-baik saja. Didengar oleh para petani itu. Ini yang ngomong nih Rasulullah nih, bukan sembarangan nih, ya, nggak sembarang orang ini yang ngomong ini. Yang kalau bicara tidak berdasarkan hawa nafsunya. Akhirnya diikuti oleh para petani kurma itu. Setelah diikuti oleh petani kurma itu, beberapa waktu kemudian datang lagi Muhammad ke sana. Didapati pohon kurma itu tidak menghasilkan apa-apa, alias gagal panen. Ketika gagal panen apa? Apa kata Muhammad? Apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles. Dia ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu kan? Lo. Terus kemarin kenapa kamu ngomong begitu? Makanya saya bilang, jikalau Anda percaya kepada hadis dan di detik yang sama Anda harus mengakui bahwa Muhammad tukang bohong. Berat. Agak berat ini masuknya. Berat, itu nggak bisa dibantah. Cara membantah Edis TV apa? Caranya ada, tahu nggak apa? Lapor polisi. Lapor polisi. Cuman itu, kalau membantah argumen nggak bakal salah. Setelah saya pelajari seorang Edis TV, memang saya mengakui ini agak berat membantahnya gimana ya? Karena berat. Beliau berkata fakta juga gitu. Iya. Cuman kalau masalah hadis, Bang Edis ya, kalau mungkin Bang Edis lebih tahu lah mungkin dari saya, masalah hadis itu makan jutaan. Menurut saya tidak logik itu. Apalagi yang meriwayatkannya orang yang baru, kok hadisnya segini. Saya agak agak sedikit mempertanyakan gitu untuk saya. Untuk saya yang hadis yang saya tahu yang sahih, yang betul-betul tidak bertentangan hanya sedikit. Ya. Hanya sedikit. Bahkan dalam Bukhari juga nggak semuanya sahih. Menurut saya nggak semuanya. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh umat muslim masa kini di abad ke-21 ini. Umat muslim harus memalsu-malsukan hadis yang terdapat di dalam kitab yang sahih.
Sahih Muslim itu udah Muslim. Yang ngasih nama bukan Kristen loh. Yang ngasih nama itu orang Muslim sendiri. Diberi nama Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Apa arti sahih? Sahih itu kan sah, legit, Sah, ya kan? Iya. Ya betul secara bahasa. Tetapi karena ketika kita percaya kepada hadis itu kita akan bermasalah, maka umat muslim zaman sekarang berbondong-bondong mengatakan itu tidak sahih. Makanya saya memberikan semacam satu saran kepada para penulis hadis untuk jangan lagi memberi nama kitab itu sebagai Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Berilah nama kitab agak-agak Sahih Bukhari, agak-agak Sahih Muslim. Jangan bilang sahih karena umat muslim sendiri masih banyak yang memalsu-malsukan. Soalnya kan Bang, kalau masalah hadis itu sih sejujurnya gampang dimanipulasi, ya. Contoh gini, kenapa yang menulis hadis orang mana? Bukhari itu orang mana? Ya, orang Persia menurut riwayat-riwayatnya. Kalau Bukhari orang Kazakhstan, kalau Muslim orang Persia gitu. Iya. Kenapa kok nggak ada orang yang dari Arab? Iya. Pertanyaan saya, kenapa orang-orang yang jauh-jauh gitu, yang menulis itu yang jauh-jauh, dan masa tenggang hadis itu dari baginda itu berapa ratus kan? Iya, 200-an lebih, hampir 300 tahun. 200 tahunan lebih itu. Dan itu Iya. masa Khalifah Abbasiyah ya. Iya. Ya, di situ mulai masuk kepentingan penguasa, udah aja lah. Betul. Seorang ulama asal Jawa Barat ya, itu namanya Buya Sakur. Dia pernah itu mempertanyakan pembuka kitab-kitab Sahih itu. Dia katakan bahwa Sahih Bukhari selama 16 tahun lamanya dia menggali atau mencari-cari mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, begitu ya, dicari sama dia. Dia diriwayatkan membutuhkan waktu 16 tahun. Nah, dalam waktu 16 tahun itu katanya, kata dia, 600.000 hadis yang diperiksa oleh dia. Bayangkan, 16 tahun 600.000. Buya Sakur pernah bilang, kalau kita bagi sekian, maka dalam waktu kurang lebih 1 jam dia harus memeriksa 16 hadis katanya. Iya, betul. Coba kurang lebih begitu bunyinya, 16 hadis 1 jam. Kapan dia naik onta? Emang zaman dulu udah ada jet begitu, swing sampai sana. Terus nemuin orang sini, swing sampai sana. Nggak ada, mustahil. Si fulan meriwayatkan kepada si fulan. Kata si fulan, si fulan. Ya kan? Kapan dia nemuinnya? Ya kan? Lagi pula kalau kita membaca hadis itu, kalau kita lihat perawinya, rantai periwayatannya, itu kan orang-orang yang udah mati yang disebutin itu. Muhammad kata begini, kata ini, katanya, tapi orang yang katanya itu udah nggak ada. Iya, justru itu. Kan hadis itu yang saya tahu kebanyakan hadis ahad. Kalau mutawatir, yang mutawatir itu apa ada yang mutawatir? Kalau saya sedikit, kalau yang mutawatir belum pernah melihat. Kebanyakan yang hadis ahad. Ya, termasuk yang abang tadi katakan desaklah itu kan hadis ahad. Pas saya lihat, jadi kan kalau hadis ahad itu 50-50. Saya juga jadi bingung, apa itu betul valid atau tidak. Saya mencurigai hadis itu. Menurut saya mencurigai itu masalah hadis. Tapi sudah banyak kok orang seperti Kang Ma'ruf. Sudah banyak orang-orang muslim yang sudah, sekarang ini ada kelompok Islam namanya itu adalah kelompok Qur'aniyun. Artinya orang-orang Islam yang kembali kepada Al-Qur'an. Mereka tidak lagi mempercayai hadis-hadis karena mereka anggap itu adalah tipu-tipu. Memang sih, sejujurnya banyak ya. Saya
tidak ini hadis banyak Tapi orang-orang Islam yang percaya kepada hadis mengatakan bahwa mereka itu adalah golongan ingkar sunnah katanya. Ya, memang. Dibilang katanya ingkar sunnah. Padahal di dalam Quran nggak ada perintah ikutilah sunnah Nabi, nggak ada di dalam Quran. Ya kan? Iya. Nah, ya, betul. kalau kita membaca Al-Quran itu mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk, kitab yang memberi penjelasan, ya kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya di dalamnya itu adalah Injil, Taurat, Zabur. Iya, dan Zabur. Tapi umat muslim tidak percaya itu masalahnya. Menurut mereka kitab yang memberi penjelasan, petunjuk itu kitab karangan Bukhari. Memang sebagian ke situ. Ya sebagian ada yang ke situ. Jadi kan Nah, seolah-olah kadang-kadang ya Quran nggak dibahas, yang dibahas udah Bukhari aja. makanya saya bilang kaum muslim yang sekarang ini saya kasih julukan, wahai kaum yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Iya. Karena apa? Karena mereka ketika ditanya agama Islamnya, maka Qurannya tidak akan dipakai untuk menjawab. Yang dipakai itu adalah kitab hadis. Makanya sekarang ini kan ada dua kubu nih sekarang ini kan. Orang yang sudah, oh iya benar nih yang dibilang Edis nih. Berarti kita harus kembali kepada Quran. Inilah yang disebut dengan Islam golongan Quraniun. Islam yang hanya menggunakan Al-Quran saja sebagai dalilnya. Ya kan? Dan Quran yang sekarang yang mayoritas yang menggunakan hadis. Nah, mereka sebut ini adalah orang-orang yang lawannya itu adalah orang-orang ingkar sunnah, mengingkari hadis. Sementara orang-orang yang hanya berpedoman kepada Al-Quran mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mana yang benar? Nah, yang harus digunakan sebagai rujukan apa? Untuk menghakimi mana yang benar. Kan harusnya Al-Quran, betul? Nah, saya Quran. Iya, juga kan Quran bilang kitab inilah yang memberi petunjuk dan penjelasan, bukan kitab hadis. Nah, tapi masalahnya begini Kang, masalahnya apa? Masalahnya begini, serba salah. Serba salahnya gimana? Gini, Quran bilang, Quran kitab yang menjelaskan. Quran bilang, Quran itulah kitab yang memberi petunjuk. Tapi kalau kita hanya merujuk kepada Quran saja, tidak ada jawabannya dalam Quran. Contoh, apakah seorang sholat itu tata caranya harus bagaimana? Dari mana dapat gerakan begini? Ada yang bilang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Macam-macam kan? Tergantung mazhabnya. Mana yang benar? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Apakah seseorang itu wajib sunat? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Apakah contoh tikus itu haram atau tidak? Tidak ada jawabannya dalam Quran. Yang diharamkan hanyalah khinzir, ya kan? Darah hewan yang dicekik, yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Nah, makanya saya melihat begini. Hadis dibuat akibat ketidakpuasan umat muslim dengan Al-Quran. Hadis juga dibuat untuk golongan kepentingan orang tertentu. Atau menisbatkannya kepada Muhammad. Padahal Al-Quran bilang